Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fahilah rahimahullah, pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita di dalam kitab Mutammimatul Ajrumiyah yang disusun oleh Syekh Ar-Ra'ini Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk di topik tentang al-i'rab wal bina, babul i'rabi wal bina, tentang i'rab dan bina. Kita akan lihat penjelasannya masing-masing ya. Bab ini juga ada di dalam Al-Ajrumiyah ya, matan Al-Ajrumiyah. Hanya saja nanti ada beberapa tambahan yang beliau kemukakan. Al-i'rab itu adalah taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. Al-muallif rahimahullahu taala sini menyampaikan tentang pengertian al-i'rab. Ini sebenarnya juga ada dalam Ajrumiyah, pengertian yang sama. Jadi al-i'rab itu adalah taghyir, pengubahan awakhiril kalim, bentuk akhir dari al-kalim. Kalim itu jamak dari kalimah. Misalnya lafaz Allah ya, kadang huruf lafaz Allah ya, untuk akhirnya ya ini huruf H, kadang kita baca dengan dhammah ya, kadang dengan fathah, kadang dengan kasrah. Nah, ini yang dimaksud dengan taghyir. Dia bisa berubah bagian akhirnya ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha, karena berbedanya amil-amil. Amil itu kata atau fungsi yang mempengaruhi dia, baik secara lafaz atau perkiraan. Dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. Insyaallah sudah cukup mafhum ya dalam Ajrumiyah. Wa aqsamuhu arba'ah. Jenis-jenisnya ada 4. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazm. Dan i'rab ini bisa dibilang salah satu kekhasan bahasa Arab. Kalau Anda belajar bahasa Inggris misalnya tidak menemukan topik yang persis seperti ini. Ya, belajar bahasa Jerman, Prancis juga seperti itu, kurang lebih tidak kita temukan pembahasan i'rab yang menjadi kekhasan bahasa Arab ini. Ini juga salah satu rahasia nanti mengapa bahasa Arab itu bisa dibaca meski tanpa harokat. Nah, falil asma'i min dzalika raf'u an nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Bagi isim dari pembagian di atas dari 4 i'rab itu berlaku kepadanya 3 saja. Ini ar-raf'u wan nasbu wal khafdu. Jadi 3 yang pertama. Wala jazma fiha, tidak ada jazam padanya, pada asma. Tidak ada. Kemudian walil af'al, adapun bagi fi'il ya, dzalik dari pembagian itu ya ada 3 juga. Ini ar-raf'u wan nasbu wal jazm. Wala khafdhu fiha, tidak ada khafd padanya. Berbedanya ada pada bagian yang ketiga. Untuk i'rab 1 dan 2 sama-sama ya, ini i'rab rafa dan nasab itu sama-sama dialami baik oleh isim maupun fi'il. Bedanya yang ketiga. Kalau isim itu yang ketiganya adalah khafd atau biasa dijar.
Sementara untuk fiil yang ketiganya adalah jazm. Nah, itu sekilas tentang i'rab. Atau kalau mau disederhanakan, i'rab itu berarti bagian akhir kata itu mengalami perubahan. Kalau kita mau sederhanakan, al-i'rab ya, wal bina ini adalah berubah ya, mengalami perubahan, pengubahan ya, pengubahan atau berubahlah gitu ya. Nah, sementara al-bina itu nanti tetap. Al-bina itu apa? Luzumu awakhir kalim harakatan aw sukun. Tetapnya bentuk akhir kata-kata itu baik harokat atau sukun. Jadi sukun tidak termasuk harokat. Kalau disebut harokat itu yang tiga, dhamma, fathah, dan kasrah. Kalau sukun itu tidak masuk ya. Jadi kalau i'rab tadi itu berubah, bisa harokatnya berubah, jadi dari dhamma jadi fathah menjadi kasrah. Nah, kalau bina itu tidak berubah, dia fix seperti meskipun amilnya berapa. Wa anwa'u arba'ah. Bagiannya ada 4. Kalau i'rab tadi 4, nah bina juga ada 4. Yang pertama adalah dhamm, ya, binanya ya, mabni dhammah, dhammun wa fathun wa kasrun wa sukun. 3 harokat itu tambah sukun. Ya, dhamm, fath, kasr, dan sukun. Kemudian al-mu'allif rahimahullah ta'ala menyampaikan klasifikasi atau pembagian isim dari segi i'rab dan bina. Wal ismu dharban. Isim itu dibagi menjadi 2 kelompok dari segi i'rab dan bina. Jadi ada yang mengalami i'rab, ada yang mengalami bina. Mengalami i'rabnya ini disebut mu'rab. Isim yang mengalami i'rab, demikian pula nanti fi'il yang mengalami i'rab, nah itu disebutnya mu'rab. Mu'rab artinya mengalami i'rab atau terkena i'rab. Wahwal asal, dan ini adalah ketentuan asal pada isim. Jadi isim itu asalnya apa? Mengalami i'rab. Berbalikan nanti dengan fi'il itu asalnya adalah ya, bina. Jadi kalau isim wal aslu itu adalah mu'rab, wa huwa ma taghayyara akhiruhu bisababil awamil dakhilati alaihi. Berubah, apa yang berubah bagian akhirnya dengan sebab amil-amil yang masuk kepadanya. Imma lafz, ya, imma lafz bisa lafzan, imma lafzan bisa memang amilnya lafz. Ya. Contohnya di sini kan Zaidin wa Amrin. Ya, seperti lafaz Zaid dan Amr. Ini secara lafaz memang kelihatan berubah. Zaid ya, Zaid, Amr itu contoh Zaid. Secara lafaz kelihatan berubah. Bisa dhamma, bisa fathah. Dan kalau fathah nanti dikasih tambahan alif dan juga bisa kelihatan. Ini lafzan secara lafaz. Demikian pula Amr. Wa imma taqdiran, saya juga diperkirakan secara lafaz tampaknya tidak berubah, tapi secara takdir dia berubah. Contohnya nahu Musa wal fata. Ini lafaz Musa. Musa itu kelihatannya tidak mengalami perubahan secara lafzan, secara zahir itu tidak terlihat ya, dia mengalami perubahan. Mau
dalam posisi rafa, nasab, atau jar atau khafd itu sama saja kelihatan. Tapi sebenarnya dia mengalami i'rab. Ini namanya i'rabnya takdiri. Demikian pula apa semacam al-fata. Kalau Musa itu nama, ya, al-fata itu ya, kata benda biasa, bukan nama. Baik, rahmatullahi alaikum. Sekarang kita lihat yang mabni, yang kedua. Mabni itu berarti mengalami bina. Isim yang mengalami bina disebut mabni. Dan fi'il nanti yang mengalami bina disebut harf juga karena bina itu juga disebut mabni. Jadi biasanya mabni itu adalah apa saja yang mengalami bina. Ini adalah apa dalam jawabnya justru isim asal itu adalah wah. Sementara mabninya adalah cabang. Kebalikannya dari apa wa ma la yatabayyu bisa awamil dakhilati alaihi. Itu yang tidak mengalami perubahan akhirnya dengan sebab amil-amil yang masuk kepadanya. Kalau marad seperti isim dhamir, nah, kata-kata ganti itu semuanya mabni. Wa asma isyarat, isim-isim syarat. Jika ya, apa namanya menjadi syarat. Misalnya kata-kata seperti apa mata, ya. Kalau jadi syarat maka masuk dalam asmaul syart ini dia mabni. Demikian pula asmaul istifham, isim istifham. Kata man, ma, ya, sebagai istifham. Dia semuanya asmaul asmaul istifhami wasmaul isyarah. Isim isyarah. Pakai untuk menunjuk za, ya. Pada kata haza, ya. Terus dia ada pembahasannya sendiri kalau ya. Kemudian wa asmaul af'al, isim fi'il. Fi'il di padahal ada namanya isim fi'il madhi, isim fi'il amr dan sebagainya. Itu semuanya masuk mabni. Asmaul mausulat, isim mausul. Alladhi dan seterusnya. Nah, itu isim yang mabni. Fix ya, luzum. Tidak mengalami taghyir. Hanya saja faminhu ma yubna ala sukun. Ada yang mabninya itu atas sukun. Nahu contohnya apa? Kam. Istifham. Berapa? Faminhu ma yubna ala fath. Juga yang mabninya fathah. Aina, seperti aina. Ini bisa sebagai syarat ya. Bisa juga sebagai istifham. Sebagaimana kam tadi. Wa minhum ayyubna al-kasrah. Ada juga yang mabninya kasrah. Ya, kamsi seperti ams. Sini apa? Kemarin. Wa minhum ayyubna ala dhamm. Ada juga yang mabninya dhammah. Haitsu. Nah, ini berarti fix harokatnya seperti itu. Amsi, haitsu, aina, kam. Kemudian dia sampaikan wal aslu fil mabni ayyubna ala sukun. Nah, ketentuan asalnya mabni itu apa? Mabninya atas sukun. Itu al aslunya pada mabni. Itu berkaitan dengan isim. Nah, sekarang bagaimana fiil?
Jadi tadi isim ada yang mu'rab, ada yang mabni. Fi'il sebetulnya juga begitu. Jadi wal fi'lu darbani mabniun. Wa huwal aslu wa mu'rabun wa huwal far'u. Cuman berbeda saja dari segi asal dan far'. Kalau pada isim tadi mu'rabnya yang asal, nah pada fi'il mabni wa huwal aslu. Yang asal adalah mabni. Wa mu'rabun wa huwal far'u. Bagian yang kedua yakni mu'rab, fi'il yang mu'rab itu apa? Far'. Wal mabniu naw'an. Ya, mabni, maksudnya mabni dari fi'il ini ada dua macam. Yang pertama, al-fi'lul madhi. Semua fi'il madhi itu mabni. Bina'u al mabninya apa? Kecuali jadi apa? Idza tasala bihi wawul jamaah. Apabila bersambung dengannya wawul jamaah. Jamaah itu wawu yang menunjukkan pelakunya banyak. Dalam kondisi bersambung dengan wawul jamaah ini fayudham. Fi'il madi itu mabninya bukan lagi fathah, melainkan mabni dhammah. Jadi dhammah. Contohnya apa? Nahu darabu, nasaru, qalu, ja'u, sya'u, ya misalnya itu ada wawul jamaah di belakang sebagai fa'il, laku banyak orang, fi'il madinya mabni dhammah. Itu pengecualian yang pertama. Pengecualian berikutnya, awittasala bihi dhamiru raf'in mutaharrik. Atau bersambung dengannya dhamir, kita ganti rafa dia sebagai fa'il, mutaharrik yang berharokat. Kalau tadi waw itu kan tidak berharokat, ya kan? Nah, bisa juga dia bersambung dengan dhamir yang berharokat. Dalam kasus macam ini, fi'il madhi tidak lagi menifat yang mempunyai sukun dia. Contohnya apa? Nahu bab yang bersambung dengan hari. Ya. Kalau abad, ini adalah dorob. Nah, ini bisa tati boleh ya. Pokoknya hari. Dorob, itu semuanya sama. Fi'il madhi di situ mabninya apa? Sukun. Kalau bersambung dengan nun, ya. Dhamir nahnu itu ya. Darabna itu juga sukun. Tapi sekali lagi ketentuan asalnya adalah fathah. Jadi kalau kita baca fa'ala apa? Mabninya fathah. Fa'ala panjang alif fathah. Ya, kan? Bukan wawul jamaah, bukan bermutar. Ya, tetap mabninya fathah. Fa'alu masuk ke dalam pengecualian. Mabninya apa? Dhamma. Fa'ala sambung dengan tak, bukan tak dhamir itu ya. Nah, jadi dia tetap mabninya fathah. Itu tanis bukan baik. Dan juga tidak mutaharrik kan? Jadi tetap mabninya fathah. Fa'alata tetap fathah. Ya. Apa lagi? Fa'alna nun pendek di belakang. Nah, itu berarti mabninya apa? Sukun. Ya, apa lagi? Fa'alta, fa'alti, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altun, fa'altu. Nah, ini semua mabninya sukun. Ya. Kenapa? Karena bertemu dengan dhamir mutaharrik. Ya. Mulai dari fa'alna yang pendek, dari nun pendek. Nah, kemudian wasani yang kedua
yang juga fi'il mabni itu adalah al-fi'lul amr. Fi'il amr. Fi'il amr itu semuanya mabni. Wa bina'uhu 'ala sukun. Mabninya sukun. Ya, contohnya apa? Nau idrib. Ya, idribna. Ya, ini semuanya adalah fi'il amr mabni sukun. Kecuali yang ada pengecualian juga ya. Illa idza tasala bihi dhamiru tasniyatin aw dhamiru jam'in yang kata aw dhamiru muannatsatin mukhatabah. Kecuali jika bersambung ya dengannya apa? Bersambung dhamir tasniyah yang menunjukkan pelakunya dua orang. Idriba misalnya ya. Atau dhamir jamak laki-laki ini muzakkar idribu, ataukah domir yang menunjukkan melawan apa muannasah perempuan lawan bicara itu mukhatabah idribi ya, ada ya di belakang kan itu namanya ya muannasah mukhatabah ya yang menunjukkan pelakunya itu perempuan lawan bicara. Maka kalau bersambung dengan domir semacam ini domir tasniyah domir jamak muzakkar atau domirul muannatsatil mukhatabah maka bukan mabni sukun tapi apa? Fa'ala hazfin nun. Mabninya hazfin nun. Nah, contoh apa? Idriba, idribu, idribi. Ya. Kemudian satu lagi pengecualiannya wa illal mu'tal. Kecuali juga pada apa? Bentuk fi'il amr yang huruf akhirnya itu berilat, mu'tal ya. Tahu ya? Huruf terakhir berarti lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Ilatnya bisa alif, bisa waw, bisa ilat itu ada 3 kan ya. Nah, kalau dia berupa fi'il amr maka fa'ala hasbi harfil illah. Jadi ini mirip ketentuan jazm sebetulnya. Jazm itu kan tentunya gimana? Asalnya jazm dengan sukun. Nah, kemudian kalau bersambung dengan nun, nun. Kalau dia berupa huruf ilat terakhirnya jadi hapus huruf ilatnya. Itu kalau pembahasan i'rabnya kan untuk fi'il mudhari biasanya. Nah, ini pembahasan i'rab pada fi'il amr itu pembahasan mabni pada fi'il amr itu jadi fi'il amr itu mabninya sesuai dengan ketentuan i'rab jazm fi'il mudhari'nya. Jadi mabninya sukun ini asalnya ada mabninya sukun Osia itu mati dengan huruf ilat ya kalau menjadi fi'il amr ya kan jadi ikhsya ya. Ini ya hilang huruf ilat. Kemudian pula kata apa lagi tadi Uzu, ini ada bahasa Yagzu ya. Sorry ini film mudhari'nya itu ya ini ya. Kalau ini Yagzu huruf ilat semua di belakangnya kan. Nah, kalau itu jadi fi'il amr menjadi Ugzu. Sama juga. Yarmi. Ini kalau diubah jadi fi'il amr menjadi irmi. Hilang huruf ilat. Ini huruf ilatnya apa? Ya. Ini huruf ilatnya waw. Ini huruf ilatnya alif. Ya. Jadi hapus huruf ilat. Jelas ya?
Itu untuk mabni fi'il. Nah, sekarang bagaimana mu'rab? Pilih mu'rab. Wal mu'rabu minal af'al. Yang mengalami i'rab dari kelompok fi'il itu cuma satu. Al-fi'lul mudhari. Hanya fi'il mudhari. Ya. Hanya fi'il mudhari yang mengalami i'rab. Untuk kelompok fi'il. Fi'il madhi, fi'il amr semuanya mabni. Yang mengalami i'rab hanya fi'il mudhari. Itu pun sebetulnya tidak semua. Ada pengecualiannya juga. Ini syaratnya. Syarat. Dengan syarat apa? Bisyarti alla yattasila bihi nunul inasi wala nunu taukidil bashar. Dengan syarat tidak bersambung dengan nun yang menunjukkan perempuan. Biasa disebut nunul inas, nunun niswah. Yang menunjukkan pelakunya itu perempuan. Mereka perempuan. Banyak orang. Kemudian nun taukidil mubasyar tidak juga bersambung dengan nun taukid langsung. Nah, maka yang begini ya, baru mengalami yang memenuhi syarat ini baru mengalami i'rab. Tapi kalau yang memenuhi syarat misalnya bersambung tadi di bawah itu tidak i'rab tapi mengalami di contoh yang mengalami i'rab nahu yadribu wa yakhsha. Yadribu itu mu'rab. Ya. Di i'rab rafa dengan dhammah karena ada amilnya. Kemudian ke lafaz yakhsha. Yakhsha ini yakhsha itu fi'il mudhari mabni. Biasanya mabninya kan takdir, tidak terlihat mu'rab. Mu'rab ya, mengalami i'rab hanya saja i'rabnya takdir. Tanda i'rabnya ya. Tidak terlihat secara lafaz. Jadi itu syaratnya ya. Fi'il mudhari memang mengalami i'rab tapi dengan syarat dua. Tidak apa? Bersambung dengan nunul inas atau nun niswah. Dan yang kedua tidak bersambung dengan nun taukid sekarang. Nunul inas atau bersambung dengan nun perempuan itu. Abunya mahas yang mengalami bina atas sukun. Contohnya nahu wal walidatu yurdi'na auladahum. Lafaz yurdi'na. Dari kata arda'a menyusui. Untuk fi'il mudhari'nya yurdi'u. Arda'a yurdi'u. Kalau banyak yurdi'na. Nah, nun pendek ya. Ini pelakunya perempuan banyak nih. Mereka perempuan ya. Tapi perempuan. Ini disebut nun perempuan, nunul inas atau nunun niswah. Nah, fi'il mudhari kalau bersambung dengan nun begini, maka dia mengalami mabni. Ini yang dimaksud mabni ini huruf ainnya mabni sukun. Makanya selalu dibaca sukun. Yurdi'na, yaf'alna, yaktumna, yaftarina, dan sebagainya. Itu kalau bersambung dengan nun inas. Bagaimana kalau bersambung dengan nun taukid mubasyarah? Wa in ittasalat bihi nun taukidil mubasyarah. Kalau dia bersambung ya, dengannya itu nun taukid mubasyarah yang ketemu langsung, karena nanti ada juga nun taukid tidak ketemu langsung. Yang ketemu langsung maka bunya 'alal fath. Ya, mabninya apa? Fathah. Contohnya apa? Nahu la yusjananna. Ya, la yusjananna. Dari kata sajana yasjunu. Sajana ini artinya memenjara, mengurung.
Yasjunu, yasjunu ini mengurung. Dalam ayat surah Yusuf ini dibuat jadi bentuk pasif. Yusjan, yusjan di penjara. Kemudian ada dalam yus, kemudian ada nonton ya. Maka ini berubah menjadi ini ya, yusjan. Sungguh dia benar-benar akan dipenjara. Nun taukid menunjukkan apa? Penekanan. Itu dia bersambung secara langsung mubasyarah ya, wala yakunan. Nah, itu juga sama sebetulnya. Nah, kenapa apa namanya? Dia di sini disebut mubasyarah karena bertemu langsung. Itu nanti berbeda kalau pelakunya banyak orang. Nanti ada bahasan di belakang ya. Pelakunya banyak orang, ada pelakunya banyak. Jadi asalnya yusjanuna menjadi yusjanun. Nah, itu sebetulnya tidak bertemu langsung karena ada waw di situ, waw jamaah. Tapi karena bertemu dengan sukun sama-sama sukun, dia dihapus. Jadi sebetulnya dia tidak bertemu langsung, itu disebut ghairul mubasyarah. Tapi yang kebetulan kita bahas di sini adalah yang mubasyarah. Langsung tidak ada huruf yang dihapus di situ. Jadi nun apa atau lam fiilnya bertemu langsung dengan nun taukid. Maka dia mabninya fathah. Kalau tadi ada waw yang dihapus itu tetap dia mu'rab. Ya. Dan beliau sampaikan alasannya kenapa sih fi'il mudhari ini yang ada yang mu'rab. Wa inna ma u'ribal mudhari'u li musyabahatihi al-isma. Tidak lain dia Arab mudhari itu karena dia menyerupai isim. Fi'il mudhari yang mu'rab itu dianggap menyerupai isim. Ya. Jadi ringkasnya isim dari segi mu'rab mabninya terbagi dua, ada yang mengalami i'rab, ada yang mengalami mabni. Pada isim mu'rab itu asal. Pada fi'il nanti sebaliknya. Sementara mabninya pada isim itu far. Pada fi'il sebaliknya. Di isim ada mu'rab mabni, fi'il pun juga mu'rab. Yang terakhir wa amal huruf. Adapun huruf apa? Fa mabniyatun kulluha. Mabni semuanya. Ini paling mudah huruf. Ya, tidak ada huruf yang mu'rab. Semua huruf itu mabni. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi itu pembahasan awal tentang al-i'rab wal bina. Mudah-mudahan cukup dipahami ya. Meskipun ada beberapa perincian di dalamnya, tapi insya Allah masih bisa dipahami. Ya. Ada yang mau didiskusikan sampai di sini? Jadi tentang tanda-tanda i'rab ya, nanti dibahas di pertemuan selanjutnya. Pembahasan tentang tanda-tanda i'rab ini pembahasan paling penting ya, dari seluruh bab nahwu. Babul i'rab ini ya, termasuk alamatul i'rab, itulah bab paling fundamental, paling penting. Saya dibilang 70-80% ilmu nahwu itu berkisar itu. Baik, kalau tidak ada yang mau didiskusikan, kita cukupkan dulu bahasan kita pada kesempatan sore hari ini. Barakallahu lana wa lakum wa hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.